Oke, langsung saja. Pertama kita memotong kayu dan membentuk seperti ini bulat dengan ukuran 1 jengkal. Kemudian di tengahnya kurang lebih kita bentuk seperti ini dengan pahatan yang berbeda. Yang pertama, kita harus menandai yaitu A alias tanda atas dengan pahatan sedalam kurang lebih setengah sentimeter ya. Oke. Kemudian bagian yang sebelahnya yaitu kita kasih pahatan sedalam kurang lebih 1 cm. Oke, kita perhatikan A tanda atas artinya belahan yang sebelah atas. Kenapa kita bentuk semacam ini dan kita kasih pahat sedalam setengah sentimeter? Nah, disinilah letak kunci daripada katrol egrek ini. Ya. Kemudian yang bagian bawah, ya, belahan yang sebelah bawah, kita kasih kedalaman yaitu tadi kurang lebih 1 cm. Nah, oke, sekilas tidak ada perbedaan, tapi jika kita perhatikan lebih dalam, tentunya harus ada perbedaannya. Oke, kita masih perhatikan kedalaman dari pahatan ini yang sedalam setengah sentimeter dan juga 1 cm. Karena kunci dari katrol ini adalah letaknya di sini, jadi jangan sampai salah. Selanjutnya, oke, kita harus menghaluskannya ya, dan dibentuk semacam ini. Saran untuk kayu yang digunakan adalah cari kayu yang paling kokoh, kayu kolim atau kayu kromis. Oke, ini masih tanda ya, kita perhatikan supaya pemirsa benar-benar paham. Selanjutnya kita siapkan yaitu potongan fiber optik. Kemudian kita potong semacam ini. Kita ambil untuk panjangnya kurang lebih ada 5 cm. Kemudian kita belah semacam ini. Kemudian kita sesuaikan dengan lebar ataupun bentuk potongan kayu tadi. Oke. Kita harus merapikannya dengan menggunakan pahatan semacam ini. Oke, jika dirasa sudah, kita bisa mencobanya memasukkan ke potongan kayu tadi. Oke, kita harus merapikan secara teliti ya, karena di sini tidak boleh ada yang jelek. Dalam artian hasilnya supaya maksimal, kita juga harus memahat dan merapikan pojok dan pojoknya. Jika dirasa, kita coba lagi masukkan ke potongan kayu tadi. Oke, prosesnya memang panjang karena untuk menghasilkan yang maksimal. Oke, kita akan terus memperbaikinya ya. Bagian yang atas kita harus dipipihkan ya, dalam artian supaya ketika masuk ke fiber yang kita pegang ya, fiber besinya supaya bisa masuk dengan lancar. Oke, perhatikan ya pemirsa atau para petani kelapa sawit. Oke, jika yang sebelah sudah, maka kita harus membalik kemudian memipihkan yang sebelahnya. Oke, tentunya dengan pelan-pelan untuk keselamatan kita. Yang sudah menyimak, saya ucapkan terima kasih. Untuk yang belum subscribe, boleh subscribe di channel Kang Bejo Rimbo. Ya, kita butuh ketelatenan untuk menghasilkan yang lebih baik lagi. Oke.
Semacam ini prosesnya. Kenapa menggunakan fiber optik? Karena hasilnya sangat bagus. Karena fiber ini sangat kuat. Kemudian jika sudah ramping, ya kita ini masukkan lagi. Alat yang kita gunakan yang kayu potongan ini adalah untuk mengukur ya, yang sebelah bawah itu. Nah, ini kita bisa memperhatikan kayaknya ada yang belum pas, kita coba ulang lagi. Nah, ini kita untuk membelengkungkan menggunakan bantuan yaitu tadi menggunakan api. Ya, supaya lengket, dilengketkan kemudian kita belah menggunakan geraji ini juga supaya hasilnya lebih berbentuk bulat. Oke, setelah itu kita rapikan juga ini. Nah, kita rapikan, kita masukkan lagi di cetakannya ya. Ini kayu cetakan yang memang digunakan untuk membenerin atau membuat katrol ini. Oke. Karena ini bukan pertama kali Pak tukang membuatnya, ini bisa order ya dengan harga kisaran 75.000 bersama ongkir. Karena kayu yang digunakan ini adalah kayu tahan bertahun-tahun, yaitu kayu kromis yang sudah tua. Nah, jika dirasa sudah, kita bisa masukkan kembali. Nah, oke, semacam itu. Nah, ini juga masih belum sempurna. Oke, nanti kita akan lihatkan katrol egre ini yang sudah jadi. Oke, ini saya akan perlihatkan sebuah katrol egre yang jelas ini proses kerjanya itu adalah sama. Ini ya, ini sama. Yang sebelah kiri ini adalah katrol egre yang sudah lama, kemudian yang kanan ini yang barusan kita buat tadi. Pada intinya yaitu cara kerjanya adalah sama. Ya, kita coba masukkan fiber yang akan menjadi fiber tambahan. Kita masukkan. Jadi sini seperti ini. Nah, ini ketika netral ya. Nah, ketika netral itu seperti ini. Ya, jadi seperti ini netral. Jika kita putar ke kiri, maka otomatis dia akan membenggang. Kemudian fiber tidak bisa naik, ataupun tidak bisa turun. Kemudian kita putar balik, tentu akan kembali ke netral, semacam itu. Jadi fungsi daripada pahatan yang tadi itu adalah mengunci ya, seperti itu. Ini saya kira para petani sawit paham apa yang saya maksudkan ya. Ini jika kurang paham bisa berkomentar di kolom komentar. Yang jelas saya berusaha memahamkan lewat video ini. Cara kerja katrol egre ini adalah kuncinya pada pahatan yang kita buat di awal tadi. Nah, untuk mengunci bisa ke kiri. Ya, jika menguncinya ke kiri, ya, maka membukanya ke kanan. Atau sebaliknya, jika menguncinya ke kanan, maka membukanya harus ke kiri. Tidak boleh ke kanan terus, semacam itu ya. Ini proses netral ya. Jika netral itu berada di atas ya. Yang tadi pahatannya kurang lebih setengah sentimeter. Oke. Jika netral, fiber dari bawah tentu akan naik ke atas ya, dengan santainya naik. Oke. Jika yang kita inginkan sudah misalkan butuh panjang 2 meter, maka kita cukup menguncinya ke kiri ya. Jika ingin membukanya, jika ingin membukanya tentu harus kita putar ke
kanan. Oke. Jika kita buka ke kiri lagi tentu tidak bisa, dan itu akan berakibat fatal. Kalau tidak percaya bisa dibuktikan dengan sendirinya. Oke, semacam itu ya. Oke, kalau untuk memasukkan, memblorotkan semacam ini, cukup kita netralkan kembali lagi. Oke, seperti itu ya. Oke, ya. Ini klem egrek katrol yang berfungsi secara baik. Oke. Terima kasih Kang Bejo Rimbo.